Siapa yang meracuni susu? Kertasnya menjadi merah seluruhnya. Artinya itu adalah racun yang kuat. Terima kasih Tuhan. Risap, syukurlah. Kau tidak meminum susunya. Kaprita, tunggu dulu. Kau bilang ada yang mencampur susu itu dengan racun. Apa maksudmu? Kenapa susunya beracun? Aku jadi curiga, apa ada orang yang ingin membunuh Risap? Giris, saat kau menyiapkan susu ini, apa kau membiarkannya tanpa pengawasan? Apa kau meninggalkan susunya? Atau mungkin seseorang menambahkan racun ke dalamnya? Giris, berpikirlah dengan benar. Apa kau meninggalkan gelas itu di mana saja? Aku tidak keluar rumah, Bu. Tapi aku memang dengar ada kaca pecah di luar. Itu dia. Jadi aku keluar untuk memeriksanya. Aku yakin seseorang pasti telah menambahkan racun ke dalamnya pada saat itu. Siapa itu? Apa kau melihat seorang di sana? Itu berarti seseorang ingin membunuh Risap. Apa kau melihat seseorang? Ada seorang gadis. Aku melihat gadis itu di dapur. Dia berasal dari grup penari. Aku pikir dia mencoba mencuri sesuatu. Dari grup tari? Itu artinya setelah dia melesat dari sasarannya saat melempar pisau, dia memutuskan untuk meracuni susunya. Itu artinya seseorang melakukan ini dengan sengaja. Tentu saja. Seseorang ingin membunuh Risap. Ketika dia tidak bisa membunuhnya dengan pisau, dia meracuni susunya. Risap sayang, berhati-hatilah. Seseorang ingin membunuhmu. Nenek, kita tidak bisa berasumsi apa-apa. Itu tidak akan kita membantu apa-apa. Ayo kita keluar dan kita cari penari itu. Dia bukan seorang penari. Dia adalah seseorang yang menyamar dan ingin membalas dendam padamu. Benar, Samir benar. Kita harus mencari gadis itu. Jika dia sampai berhasil melarikan diri, maka dia akan terus menyerang Risap. Apa yang dimiliki terhadapku? Siapa itu? Aku belum melakukan ini. Selain aku, siapa lagi yang sangat ingin menghancurkan hidup si pebisnis usil ini? Mari lakukan satu hal. Ayo pergi dan periksa semua penari di luar. Ayo cepat. Ayo. Kalian sebaiknya keluar saja. Biar aku di kamar bersama dengan Risap. Nenek, Iya. kau tenang saja, Nek. Cucu-cucumu ini sangat pemberani. Goresan dan memar kecil ini tidak bisa menyakitiku. Apalagi sekarang aku tahu ada yang ingin membunuhku. Aku akan waspada. Coba akan kulihat siapa yang berani mencampuri susuku dengan racun. Tenanglah. Baiklah, tapi aku ingin menemanimu. Iya selalu, Nek. Aku akan kembali. Ayo, mari kita pergi. Tidak mudah untuk menangkapku, karena kau tidak akan bisa menangkapku sampai aku membalas kematian Ritvikku. Aku pasti akan menghabisi yang sudah melenyapkan Ritvik. Kenapa wanita minum bang? Kenapa mereka meminumnya padahal mereka tahu tidak kuat? Semua orang merayakan Holi di luar dan aku duduk di sini. Raki, kenapa kau harus minum bang? Coba kau lihat kondisimu sekarang. Bahkan ramuan bibimu tidak menyadarkannya. Dia sadar juga. Kau baik-baik saja. Sedang apa kau di sini? Kau tidak apa-apa? Apa kau sadar? Iya, aku mau bangun, tapi aku rasanya tidak enak badan. Kepalaku sangat sakit dan pusing. Ayo di sana, ayo. Bagus, ayo. Sudah. Sudah nyaman? Seharusnya kau senang karena kau sudah sadar. Tadi kau pingsan karena kau terlalu banyak minum bang. Untung saja Bibi memberimu ramuan. Apa aku mengkonsumsi bang? Dan di bawah pengaruhnya, apa aku melakukan sesuatu yang memalukan? Apa Risap, Ibu, dan Prita melihatku dalam kondisi begitu? Itu sangat memalukan. Hah? Mereka melihatku? Oh, aku tidak akan mampu menghadapi mereka. Apa yang mereka pikirkan tentang aku sekarang? Bagaimana aku menghadapinya? Tidak ada yang salah, jangan khawatir.
Suamiku. Hah? Aku melihatnya. Siapa? Aku melihatnya. Aku melihat Monisha. Mungkin itu hanya mimpi. Tidak. Aku tidak bermimpi atau membayangkannya. Aku sungguh melihatnya. Aku melihat Monisha di rumah. Aku melihatnya di dapur tadi. Kau sungguh melihatnya? Ayo cepat ke sana. Kita harus menemukannya. Aku penasaran kenapa dia kembali. Raki. Ayo cepat. Raki, tunggu. Aku tidak tahu. Aku tidak menemukan penari di sekitar. Aku tidak tahu di mana. Tidak ada orang lain di sini. Di rumah ini cuma hanya kita saja. Tidak, Ibu. Aku yakin ada seseorang di sini yang kita tidak kenal. Kita harus menemukannya. Jangan sampai dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Nyonya Karina, Giris bilang bahwa dia melihat ada seorang penari di dapur. Iya, sama yang Prita katakan. Aku tidak melihat satupun penari di sekitar sini. Salah satu dari mereka harus ada. Kita akan menemukannya jika kita mencarinya. Para penari tidak bisa pergi. Kita belum membayarnya. Mereka tidak akan bisa pergi sebelum itu. Terima kasih Tuhan. Kalau begitu aku akan panggil kepala penari. Secepatnya aku akan telepon polisi. Aku rasa tidak perlu menelpon mereka. Ini Holly dan semua orang merayakannya. Jika polisi datang ke sini, semua orang mungkin akan ketakutan. Kita tidak ingin merusak festival untuk mereka. Jangan panggil polisi. Aku mohon. Tolonglah, aku mohon. Risap, apa yang ingin kau katakan? Seseorang mencoba membunuhmu dengan melemparkan pisau ke arahmu. Dan dia ada di sini. Kau ingin mengabaikan ini? Tidak, sayangku. Aku tidak bisa mengambil resiko terhadap hidupmu. Maksudku... Risap, apa yang kau katakan? Kau melarang kami memanggil polisi. Ini kan masalah yang serius. Apalagi ada orang yang ingin membunuhmu di rumah ini. Dia telah menyerangmu 2 kali. Sekali dengan pisau dan kemudian dengan racun. Ini adalah masalah yang serius. Aku pikir sebenarnya kita harus membiarkan polisi menanganinya dan menyelesaikan kasus ini. Aku akan telepon polisi. Halo? Ini Karina Lutra. Dengarkan aku, Bibi. Mereka sedang makan makanan ringan. Setelah itu mereka akan menemui kita. Giris bilang dia melihat seorang penari di dapur. Tapi kita belum melihat satupun wajah mereka. Dan bagaimana kita akan tahu siapa yang sudah melempar pisau itu? Dan Bibi Karina, dia memanggil polisi. Semua orang akan merasa panik nanti. Festival semua orang akan berantakan. Risap, jangan khawatir mengenai polisi, biar aku yang menanganinya. Aku akan minta mereka untuk datang melalui pintu belakang. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Sristi. Dan kuharap kita bisa menemukan gadis itu. Sristi. Ya? Pergi dan periksa rekaman CCTV sampai saat itu. Periksa untuk semuanya. Ayo. Baiklah. Aku ikut denganmu juga. Kenapa kau harus ikut? Kau adalah tamu di sini. Kita hanya tidak tahu siapa pelakunya, tapi kau tidak tahu satupun tamu di sini. Apa yang akan kau lakukan, ha? Sebaiknya kau di sini. Kami tidak membutuhkanmu. Lagi pula, kau itu bukan bagian dari keluarga. Sristi, apa kau marah? Kenapa kau bersikap kasar padanya? Tapi... Tidak apa-apa. Pergi dan lakukan saja pekerjaanmu. Aku pergi. Jangan pedulikan kata-katanya. Dia itu memang sedikit agak gila. Sristi, begini saja. Bawa Samir bersamamu. Dia mengenal semua tamu di sini. Pergilah bersamanya. Ayo. Aku datang ke sini untuk membalas kematian Ritwik. Kecuali aku menghabisi pembunuhnya, aku tidak akan pernah merasa damai. Bahkan polisi pun tidak akan bisa menangkapku. Hei gadis, mau kemana? Lakukan sesuatu. Hei, kenapa kau diam saja? Ayo kita ke sana, ajak aku ya. Aku ingin berada di antara orang-orang itu. Aku ingin mengatakan sesuatu yang kau pasti tahu. Ya, aku memang terlalu banyak minum, tapi aku rasa mereka pasti membutuhkan aku. Ayo, ajak aku ke sana ya. Ayo, sepertinya, hei, kau siapa? Aku memang terlalu banyak minum, jadi kepalaku berputar-putar. Jadi aku minta tolong padamu, ajak aku paling tidak sampai ke ruang tamu itu ya. Ayo. Aku tidak datang ke sini untuk membantumu. Aku punya pekerjaan lain. Permisi. Gadis sombong. Hei, kemana kau mau pergi? Ha? Kau pikir aku tidak mengenalimu? Aku tahu siapa kau. Karena kau berkerudung, kau mengira aku tidak mengerti.
Aku tahu kalau kau yang bercadar, termasuk salah satu penari Banjarah. Ayo, tunjukkan wajahmu padaku. Jangan sembunyi di balik kerudung itu. Ayo cepat. Coba aku lihat wajahmu. Ayo buka, ayo. Sebentar saja. Kau mau menunjukkannya? Ayo. Baiklah, aku laporkan pada polisi. Aku adalah Bibi Karanlutra. Ada seorang penari berkerudung menolak mengantarkanku sampai ke ruang tamu. Ya, apa kau mengerti? Ayo, ikut denganku sekarang. Buka cadarnya dan tunjukkan padaku. Apa yang kau lakukan? Perlihatkan wajahmu padaku. Atau aku akan berteriak dan mengumpulkan semua orang di sini. Tunjukkan wajahmu cepat. Perlihatkan wajahmu sekarang juga. Jangan lakukan ini. Tolong, Ayo, hentikan. jangan Apa yang paksa kau aku. lakukan? Cepat. Ih, kau ini. Awas. Maaf, kau terjatuh. Bu, kau mabuk. Kau terjatuh karena pusing. Aku akan menelpon orang untuk membantumu ya. Tolong maafkan aku. Tolong. Pembohong. Seandainya dia sadar, dia pasti sudah melihat wajahku. Dan kalau dia melihat wajahku, aku akan menghabisinya juga. Berani-beraninya kau mendorongku. Kalau kau berani menyentuh Prita, kau akan terima akibatnya. Memang kenapa kalau aku tidak bisa menghabisi saudaranya? Aku akan balas dendam. Karanlutra, kau sudah banyak menyakitiku. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku juga akan menghabisimu hari ini. Halo? Ibu, inspektur sedang dalam perjalanan. Hati-hati. Jangan biarkan orang asing masuk ke dalam. Paham? Iya, baik Bu. Kritika, Iya, Bu. kau sudah periksa ruangan? Tidak ada yang sembunyi di sini kan? Aku sudah periksa ruangan, tidak ada yang sembunyi di sini. Baiklah, ikut denganku sekarang juga. Aku ingin bicara. Oh ya, Giris. Tetap di sini dan kunci ruangannya dari luar. Hubungi aku segera jika kau menemukan sesuatu yang aneh. Oke? Baik Bu. Gadis itu mungkin mencoba menyakiti Karan juga. Kita harus mengambil setiap tindakan pencegahan yang diperlukan. Hati-hati ya, Giris. Ayo kita pergi. Baik, Bu. Bibi Karina mengunci pintu. Kalau tidak, aku pasti akan menghabisi Karan hari ini. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tapi kalau kau bersikeras, kami akan tunjukkan wajah kami. Ya, silakan. Terima kasih atas kerjasamamu. Kau boleh pergi sekarang. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Aku rasa tidak ada penari yang mampu melakukan hal ini. Bagaimana kita mengetahuinya? Tapi siapa gadis itu? Dan di mana dia sekarang? Bahkan aku memikirkan hal itu, Prita. Siapa gadis ini dan kenapa dia ingin membunuhku? Maksudku, ini sangat aneh. Aku tidak mengerti semua ini. Risap. Inspektur, ini Risap dan ini Kaprita. Halo, Inspektur. Halo, Pak. Tuan Lutra, bisa kau ceritakan sebenarnya apa yang terjadi? Perayaan Holi berjalan lancar, ada pertunjukan. Para penari ada di atas panggung dan tiba-tiba saja sebuah pisau terbang ke arahku dan menyerempet lenganku. Kami mengira salah satu penari kehilangan kendali selama pertunjukan. Jadi kami tidak tahu siapa pelakunya. Dan segera setelah itu terjadi insiden berbahaya lainnya. Seseorang meracuni susuku dan sepertinya mereka menggunakan dosis yang kuat. Tapi syukurlah, Prita sudah menjatuhkan gelas itu dari tanganku. Dan pembantu rumah kami, Giris, memberitahu kami bahwa dia melihat seorang penari bersembunyi di dapur. Jadi kami mengira ada salah satu penari di balik kecelakaan tersebut, Pak. Itulah alasan kami menelpon Bapak. Namun jika dilihat wajah seluruh penari, sepertinya tidak ada satupun di antara mereka yang menjadi pelakunya. Kita tidak mencurigai siapapun. Tuan Lutra,
Aku perhatikan kau punya kamera CCTV di seluruh rumah ya? Iya, sebenarnya kami tidak bisa mempercayai siapapun. Dan itu hanya untuk keamanan jika terjadi kecelakaan, Pak. Aku ingin melihat rekamannya, bisa? Inspektur, aku dan Samir sudah memeriksa rekaman CCTV. Kita tidak menemukan apapun atau siapapun yang mencurigakan di dalamnya. Kita tidak menemukan apapun juga. Itu yang kami lihat. Tapi tetap saja, aku ingin melihat rekamannya, sekalian Anda semua juga melihatnya. Oke, ruang CCTV ada di sebelah sana. Silakan. Ayo. Sristi, hentikan. Ya. Itu Risap, Iya? gadis ini bukan yang termasuk penari yang tadi kita periksa. Aku rasa tidak ada satupun dari mereka yang memakai warna ini. Dia hilang. Tidak. Gadis ini tidak ada dalam grup, benar. Tunggu sebentar. Kalau gadis ini tidak ada dalam grup, itu artinya dialah yang melempar pisau ke Tuan Lutra dengan tujuan untuk melukainya. Halo? Apa? Rekan kami dari kantor polisi lain memberitahuku bahwa Monisa lari dari penjara. Apa? Iya, Monisa memang ingin dipindahkan. Tapi saat tim menjemputnya, Monisa diketahui melarikan diri. Secepatnya temui aku di ruang tamu. Ini sangat mendesak. Prithvi, Monisa, dia kembali. Dia ada di rumah ini. Sayang. Iya. Ritwik juga kembali. Apa? Dia juga ada di rumah ini. Kau sudah gila ya? Apa kau sudah gila? Monisa membusuk di penjara. Bagaimana dia bisa di sini? Kau yang gila. Dia ada di sini. Monisa itu salah satu penarinya. Dialah yang melemparkan pisau ke Risap untuk menghabisinya. Risap beruntung. Pisau itu mengenai lengannya dan dia tidak mati. Dan aku yakin Monisa jugalah yang menaruh racun di susu itu. Sial. Kenapa dia harus datang ke sini? Kecuali dia membunuh si pembunuh Ritwik, dia baru berhenti. Aku yakin Monisa menganggap Prita sebagai musuh terbesarnya setelah Risap. Monisa tidak bisa menikah karena Prita. Sekalinya Monisa menikah dengan Karan, dia akan datang ke rumah ini dan kemudian dia akan menghancurkan keluarga Lutra. Tapi Prita tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia merusak semuanya. Maksudku, rencananya digagalkan. Aku yakin Prita target berikutnya. Tapi Prithvi, kalau dia mengetahui bahwa Risap tidak membunuh Ritwik, dia tidak akan membiarkanmu. Aku akan. Dengarkan aku. Jangan katakan kalau kau akan membunuhnya. Kalau kau membunuhnya, dia akan menjadi hantu. Kalau dia menjadi hantu, dia akan mengincar nyawamu. Dia akan membuat hidupmu sengsara. Dia tidak akan memaafkanmu jika dia mengetahui kalau Risap tidak membunuh Ritwik. Kau membunuhnya. Risap tidak membunuh Ritwik. Kau yang membunuhnya. Raki, hei kau mau kemana? Tunggu sebentar, tunggu dulu. Ada apa? Suamiku, aku merasa cemas. Aku membayangkan hal yang buruk. Monisha masuk ke dalam rumah dengan pakaian seperti penari. Artinya, dia ada di sini untuk membalas dendam. Dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Iya, kalau dia sudah masuk ke rumah ini, berarti dia punya rencana yang tidak baik. Seandainya aku tidak minum, Bang, aku pasti tidak mabuk dan bisa menangkapnya saat itu. Raki, berhenti menyalahkan dirimu. Kau tidak salah. Suamiku, ini adalah salahku. Dia di sini untuk menyakiti anak-anakku. Dia adalah musuh anak-anakku. Dia tepat di depanku dan aku tidak bisa menangkapnya. Dia berkeliaran di dalam rumah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bukan ibu yang baik. Raki, berhenti menyalahkan dirimu. Kau adalah istri yang baik, menantu yang baik, dan ibu yang baik. Raki, kau tahu, saat kau mabuk, kau ingin menikah denganku. Aku menolak untuk menikah denganmu. Kau tahu, jika ibu marah padaku, ibu pasti akan menamparku. Putra sulungku marah padaku, dan tidak ada yang mau bicara denganku. Semua orang di sini mencintaimu, Raki. Termasuk aku. Percayalah. Benarkah? Iya. Lalu, kenapa kau menolak menikah denganku lagi? Apa kau berselingkuh di luar nikah? Apa kau melakukan itu? Raki, tidak mungkin aku selingkuh. Kau tahu aku ini sudah tua. Mana ada
wanita yang mau denganku. Lalu kenapa kau tidak setuju menikah denganku? Itu karena kau sedang tidak sadar. Kenapa perhatian kita teralihkan? Ayo pergi, beritahu semua orang Monisha sudah masuk ke rumah dan bisa melakukan apa saja. Ayah, ayo. Prithvi, tenanglah. Hanya kita berdua yang tahu hal ini. Monisha tidak tahu. Dia masih percaya bahwa Rishabh membunuh Ritwik. Jadi kalau dia membunuh seseorang, dia yang telah menyingkirkannya. Apa kau marah? Apa maksudmu? Dia akan membunuh Rishabh dan bukan aku. Jika dia membunuh Rishabh, aku ini sama saja sudah mati, sayang. Maksudmu? Rencana kita akan hancur. Rencana kita pasti gagal, sayang. Apa kau tidak ingat? Apa yang telah kita rencanakan? Rencana kita adalah menghancurkan pebisnis usil itu. Dan kita akan menghancurkannya. Jika kau ingin membunuhnya, seperti aku membunuh Ritwik, aku akan membunuhnya dalam sekejap. Tapi bukan itu. Balas dendam kita jauh lebih besar. Aku tidak ingin membunuh Rishabh dalam hitungan detik. Yang aku ingin lihat adalah dia menderita dan juga kesakitan. Aku ingin membalas budi dengan memperburuk keadaan.